Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Senin 25 Juli 2022, terangkum dalam Sumiko News. 53 pegawai non-PNS di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang kantongi kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Secara simbolis, penyerahan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Haji Edison di halaman Diskominfo Palembang pada Senin 25 Juli. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Haji Edison mengatakan, jika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan pekerjaan, pegawai non-PNS akan mendapatkan pertanggungjawaban sepenuhnya. Meskipun ada jaminan, Edison tidak berharap pegawai Dinas Kominfo Kota Palembang mengalami hal yang tidak diinginkan terjadi. Edison berharap apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi pegawai non-PNS. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku untuk semua non-ASN yang telah dimasukkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ada 5.200 non-ASN dari 50 organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemkot Palembang yang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Denny, Sumiko TV melaporkan. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Palembang sudah menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan, sekolah yang sudah menjalankan kurikulum Merdeka ada sekitar 30% dari sekolah setingkat SD dan SMP. Ahmad Zulinto mengatakan SD dan SMP negeri yang ada di Kota Palembang berjumlah sekitar 195 sekolah. Saat acara implementasi kurikulum Merdeka di lantai 3 kantor Disdik Palembang pada Senin 25 Juli, Zulinto menjelaskan kurikulum Merdeka untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan baik. Siswa dan guru bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Palembang. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan sangat mendukung penerapan kurikulum Merdeka. Guru dan siswa dipersilakan beradaptasi. Denny, Sumiko TV melaporkan. Calon peserta program magang karya Bank Sumsel Bubble tanda tangan perjanjian magang. Tenaga kerja ini akan ditempatkan untuk posisi teller dan asisten pelayanan nasabah dan customer service. Penandatangan perjanjian dilakukan di Hotel Grand Duta Syariah Palembang pada Senin 25 Juli pagi. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank Sumsel Bubble, Mustaqim mengatakan, program magang ini berkontribusi membantu pemerintah Kota Palembang memberikan kesempatan kerja bagi anak muda untuk bekerja dan belajar di BSB. Pimpinan Divisi Human Capital BSB, Histi Nalawati menuturkan, program magang kerja menindaklanjuti persetujuan dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia perihal penyelenggaraan program magang BSB yang telah disetujui. Tercatat ada 5.000 pendaftar untuk program ini yang kemudian dilakukan seleksi. Dari 5.000 pendaftar terseleksi 500 peserta, kemudian diseleksi lagi menjadi 330 melalui tes psikotes hingga mendapat 90 peserta. 90 peserta magang tahap 1 terdiri dari 26 laki-laki dan 64 perempuan untuk wilayah Sumsel. Sedangkan tahap 2 yakni 22 orang untuk wilayah Bangka Belitung. Peserta magang akan ditempatkan di berbagai cabang Bank Sumsel Bubble dengan daerah pilihan masing-masing. Kontrak pemagang selama 1 tahun. Asisten 1 bidang pemerintah Kota Palembang juga Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Yanur Pandiani mengatakan, program ini menjadi salah satu inovasi bagi ketenagakerjaan di Kota Palembang. Nabang, Sumiko TV melaporkan. Kemenangan Timnas Indonesia U18 wanita atas Kamboja 1-0 pada Minggu 24 Juli malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang disambut euforia supporter Ultras Garuda. Euforia berlanjut usai pertandingan. Bus yang membawa punggawa Timnas Indonesia digiring sampai keluar Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang.
Yel-yel lagu kebangsaan Indonesia diiringi gebukan drum dari supporter Garuda membuat suasana di luar stadion tampak heboh. Percikan kembang api dan teriakan nyanyian dari supporter mengantarkan bus timnas sampai ke depan pintu gerbang stadion. Yanto, salah satu supporter, mengatakan bersyukur dan bangga atas kemenangan ini. Pada pertandingan, Indonesia kembali mendapatkan 3 poin penuh atas lawannya Kamboja. Gol cantik dari Sepa Imut Furiska melalui tendangan bebasnya berhasil menggoyak gawang Kamboja di menit 91. Sebelumnya, Indonesia juga menaklukkan Singapura pada Jumat 22 Juli dengan skor tipis 1-0. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Sumeko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.